Hai teman-teman, biru-biru kita hari ini. Yuhu. Terima kasih udah kembali ke YouTube channel aku. Tentunya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa. Siap menemani teman-teman yang lagi nyetir, masak, nyetrika, apalah itu semua, dengan fakta-fakta tentang pengalaman aku selama tinggal di Turki. So let's get started. Jadi tentunya perbedaan budaya itu ngaruh juga ya ke postingan kita sehari-hari. Ada beberapa hal yang saat aku posting membuat teman-teman Turki tuh gantian culture shock gitu. Misalnya kayak yang pertama ini. Nah, jadi aku tuh punya adik yang bedanya tuh 26 tahun ya sama aku. Jadi pas adik aku itu baru lahir, adik aku kan lahirnya sesar ya. Nah terus itu kan diangkat gitu kan dari perut ibu sambung aku gitu. Terus ditunjukin ke kamera langsung dicekrik foto gitu kan. Terus karena kita kan bangga gitu ya punya anggota baru lagi di keluarga. Habis itu mama sambung aku tuh nge-tag adik aku, nge-tag papa aku semua. Terus kami semua tuh repost bareng-bareng gitu di saat yang sama. Dan teman-teman Turkiku tuh pada kaget kayak, ih kamu kok bayi masih merah gitu diposting, bener-bener yang kayak baru fresh gitu dari perut. Terus tulisannya welcome to our family, karena kan kalau kepercayaan mereka itu ada mata yang biru-biru itu mereka sebutnya nazar, tapi nazar dalam bahasa Turki ya, bukan dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab kan nazar tuh kayak janji gitu kan, tapi kalau bahasa Turki nazar tuh artinya mata jahat yang bikin kita sakit atau sial. Terus mereka nanya, kamu emang adik kamu nggak takut celaka? Ya nggak kenapa-kenapa sih, emang karena kita tidak menginginkan alam bawah sadar, kita tidak menginginkan hal itu terjadi pada kita. Jadi ya adik aku alhamdulillah baik-baik aja sih sampai detik ini. Sejak di posting lagi masih orok banget itu, terus banyak yang lihat gitu, ya nggak apa-apa sih, nggak ada kejadian apa-apa, alhamdulillah ya, kita tidak boleh bersombong. Oke, yang kedua, jadi definisi pagi mereka sama kita tuh agak berbeda karena memang secara culture orang Indonesia itu tidurnya kayaknya lebih cepet ya. Bagi kita tidur jam 11 itu udah normal kan, bagi mereka itu kecepetan. Jadi biasanya aku bilang ke mereka kalau di Indonesia itu kita tidur tuh jam 10 atau jam 11, terus bangun itu jam setengah 5 atau jam 5 kalau kantornya jauh. Nah, aku kalau bangun jam 6 atau jam 7, by the way di sini karena lagi musim gugur, azannya itu tuh jam 6. Itu bagi mereka tuh kepagian. Terus mereka nanya, kamu tuh ngapain bangun kepagian gitu? Masuk kantor di sini tuh jam 9 ya. Tapi ada juga orang yang masuk tuh jam 8. Tapi biasanya di sini tuh 9 to 6 karena dipotong istirahat 1 jam. Jadi bagi mereka yang nggak bekerja atau bekerjanya tuh work from home, itu biasa banget kayak bangun jam 10, jam 11. Dan teman-teman tuh jangan kaget kalau suatu hari teman-teman tuh main ke Turki, terus mau cari makan siang, terus ke mall, itu jam 11 food courtnya belum ready, jangan kaget ya. Mereka baru ada yang bilang kayak nanti setengah 12 atau kadang jam 12 baru ready, karena memang di sini ya kebiasaannya gitu, tidurnya jam 1 jam 2 terus bangunnya lebih siang, kecuali mereka yang ke kantor ya. Tapi tetap aja bagi kita tuh telat banget bangunnya mereka gitu, beda culture ya. Oke, selanjutnya, nah bagi mereka makan seabrek-abrek pagi itu nggak apa-apa, asalkan itu timun diiris, keju diiris gitu. Tapi kalau nasi tuh mereka kaget. Bagi mereka kayak, kamu ngapain makan Indomie atau nasi pagi-pagi, perut kamu nggak kaget? Terus aku balikin, emang kamu nggak kaget makan mukbang gitu, semua ditaruh, ada telur, ada semuanya lah, intinya serpme kahwaltenya mereka tuh bagi aku lebih bikin perut kaget sih daripada sekedar nasi atau mie. Tapi karena aku orang Jakarta, sebenarnya aku orang Bekasi sih, tapi aku juga lama tinggal di Jakarta Selatan ya beberapa tahun sebelum aku pindah ke Turki. Itu biasa banget yang namanya sarapan mie ayam. Pasti teman-teman yang dari luar kota terus baru nyampe Jakarta tuh kagetnya orang-orang tuh pagi-pagi udah sarapan mie ayam bukannya bubur kan. Oke, selanjutnya.
Jadi stop berpikir kalau semua orang di dunia ini tuh kayak orang Indonesia gitu, yang kayak mandi tuh sehari 2 kali atau bahkan ada yang 3 kali karena berkeringat. Di sini orang cenderung mandi tuh per 3 atau 2 hari. Umumnya mandi per 2 hari ya, per 3 hari itu kalau lagi dingin. Tapi kalau lagi musim panas biasanya per 2 hari atau iya paling untung sehari sekali, karena mereka itu seperti orang Eropa yang mempercayai kalau mandi setiap hari itu nggak sehat untuk kulit gitu. Jadi kayak katanya rambut kita itu sebenarnya hidrofobik alias takut air, terus apalah segala macam penjelasan mereka. Tapi aku tuh selalu berusaha meyakinkan mereka kalau kita kan punya daerah lipatan-lipatan itu tuh harus selalu dicuci gitu loh. Makanya bahkan dalam Islam aja, kalau seandainya mandi setiap hari itu segitu salahnya, kenapa dalam Islam kita tuh harus wudhu kan sehari 5 kali, itu kan kena air terus. Tapi ya gitulah, daripada berantem ya. Jadi mereka tuh mikir kayak kamu itu cuma kamu atau semua orang Indonesia sih yang selalu mandi tuh setiap hari. Terus aku bilang semua orang Indonesia, semuanya, literally semuanya. Dan ini juga nyangkut ke poin selanjutnya. Ya, jadi di Turki tuh biasa orang tuh pakai baju itu lagi karena mereka tuh save water, save nature. Tapi kalau kita kan gak enak ya, kayak ganti hari udah harus ganti baju gitu. Hawanya tuh nggak ganti kalau bajunya masih sama. Terus teman-temanku tuh nyadar gitu, kamu setiap hari bajunya beda ya gitu. Emang kalian enggak? Nah, ini yang membuat aku lumayan sering dibully, bahkan sama pemilik warung makan juga. Jadi sih ada warung makan namanya tuh Lokanta ya. Jadi dia semacam warteg mahal. Kenapa aku bilang mahal? Karena harganya nggak worth it. Jadi mereka itu mikir kayak makan pakai tangan itu budaya Arab dan itu jorok. Tapi mereka tuh lupa kalau kita tuh cuci tangan dulu pakai sabun kan sebelum makan. Tapi emang orang Turki itu, by the way, aku masih sakit dan suaraku jadi bindeng-bindeng gak jelas gini. Jangan salah fokus. Orang Turki itu memang pembersih banget ya untuk masalah makan aja. Habis makan mereka tuh kumur-kumur cuci mulut gitu. Nah terus aku tuh selalu balikin mereka kayak, kalian makan pizza sama makan french fries juga pakai tangan. Kenapa harus jijik lihat aku makan pakai tangan? Tapi ya udahlah, karena daripada aku dibully ya, aku jadi kalau di tempat umum walaupun depan mata mereka nih aku cuci tangan, ya aku makan pakai garpu bukan pakai sendok. Di sini makannya pakai garpu. Mana? Jadi ya makan pakai tangan itu sepertinya tradisi membuminya orang Indonesia banget ya, rame-rame gitu kan, gelar daun pisang, cihuy. Dan yang terakhir, budaya makan lebih lambat. Teman-teman sadar nggak sih tempo makan orang Indonesia itu tuh lebih halus mengunyahnya daripada mereka, dan aku nggak pernah nyentuh roti ya. Dan biasa kalau aku tuh makan bareng teman-temanku yang Turki, mereka itu tuh akan selesai duluan dan cepet banget. Sedangkan aku tuh makannya agak santai. Terus mereka bilang kalian itu karena makan lama, jadi kerjaan kalian tuh lama ngerjainnya. Padahal ya nggak juga sih, beda tempat ya. Makannya makan, kerjanya kerja gitu kan. Cuma memang kelihatan sih kayak dari kepribadian orang Indonesia yang santai, jadi ngaruh ke cara makan. Kalau orang Turki kan selalu cepat ya kepribadiannya, apa-apa harus, kadang malah terkesan terburu-buru, bahkan urusan makan aja langsung habis gitu. Terus kalau mereka makan nih udah ada nasi, itu sampingnya tuh masih ada roti juga. Kadang aku tuh bingung gitu, misalnya kayak di warung pilaf itu nasi, warung nasi, tapi masih kasih roti lagi. Ini kenapa karbo ketemu karbo gitu. Tapi ya sama juga sih kayak bule yang datang ke Indonesia ngeliat kita makan Indomie pakai nasi gitu, kayak segitu fanatiknya kita sama nasi. Nah, mereka juga segitu fanatiknya sama roti. Dan pemilik warung tuh kayaknya bakal seneng ya kalau aku yang dateng, karena aku misalnya beli spaghetti gitu nggak aku sentuh rotinya, jadi mereka iri. Aku pesen nasi nggak aku sentuh rotinya. Wah, untung banyak ini. Jadi itulah hal-hal yang menurut kita biasa aja secara budaya juga dan kebiasaan, tapi menurut teman-teman Turki bikin mereka gantian gegar budaya. Kira-kira teman-teman yang juga merantau tinggal bekerja di luar negeri, ada juga nggak hal-hal yang Indonesia banget yang bikin teman-temannya
kalian itu kayak wow ternyata gitu ya, ada nggak? Terus dong di kolom komentar, kan seru kan kita tukeran pengalaman. Oke, so see you next video, bye, happy weekend.